الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وذريته وأزواجه وتابعين بالإحسان إلى يوم الدين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين ولجميع مشايخنا معلمينا وصلينا وفرعنا وبينهماتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير والآخذين عنه ورجال سلاسلهم خصوصا من شيخنا الشيخ محي الدين الزاوية حفظه الله تعالى ورعاه وينصره وجميع سنده إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي وسيدنا الإمام بهاء الدين النقشبندي شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Ini merupakan khutbah ringkas daripada Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Beliau adalah pendiri Thariqah Ar-Rifaiyah. Satu masa dengan Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini sama-sama kutub, sama-sama sampai kepada derajat kutub atau Al-Ghawthul Akbar. Bahkan pernah ditanya oleh Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kenapa kamu Sayyid Ahmad kok nama kamu itu di belakang lakopnya Ar-Rifai? Kamu itu kan sama seperti saya, keturunan Nabi SAW. Beliau ini juga keturunan Nabi SAW, sama dengan Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menjawab bahwa di antara kakek beliau itu min Bani Rifa'ah, maka dinisbatkan kepada beliau keluarga besar beliau itu diberi julukan Ar-Rifai, nisbat Ar-Rifai. Beliau ini terkenal juga alim, wali, hilim beliau ini. Bahkan saya pernah dengar kisah dari Sidi Syekh Muhyiddin bahwa katanya pernah ada seorang santri yang mohon maaf dimarahi oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian santri itu takut untuk kembali lagi ngaji kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian lari kepada Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai. Saya takut untuk kembali lagi, ya sudah ngaji di sini. Itu saya dengar sendiri dari Sayyidi Syekh Muhyiddin Az-Zawi hafizahullah ta'ala. Banyak kitab beliau ini, diantaranya yang paling terkenal itu Al-Burhan Al-Mu'ayyad yang seharusnya kita baca di sini, tapi karena cukup besar, kemudian pembahasan di awal itu sangat tajam, memerlukan wa'i kabir, jadi membuka otak betul-betul, maka saya Al-Fakir memilih kitab ini. Kitab ini beliau tulis untuk salah satu ahbab beliau atau murid beliau yang namanya murid tapi juga syekh, yang namanya Syekh Abdus Sami Al-Hashimi. Abdus Sami Al-Hashimi.
Yang menemukan ini adalah Sayyidina Imam Al-Wasiti. Jadi Al-Imam Al-Wasiti itu menemukan hikam ini di antara kitab-kitabnya Syekh Abdul Sami' Al-Hashimi, bahwa hikam ini adalah hikamnya atau kalam-kalam mulianya Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai yang secara khusus ditujukan kepada Al-Imam Abdul Sami' Al-Hashimi. Tapi ternyata kitab ini tidak hanya sampai kepada beliau, sampai ke tangan umat. Alhamdulillah kita di antara umat yang kebahagiaan kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapat barokah beliau. Jadi di sini beliau memulai surat ini yang isinya hikmah-hikmah beliau. Minal abdillahi uhaimid. Ay hadhihi minal abdillahi. Adapun ini yaitu dari seorang hamba al-lashi. Al-lashi ini bisa diambil dari kata la syai', yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Bisa juga dimaknain al-lashi yang hina, dari seorang hamba Allah yang hina. Sekelas beliau masih mengaku hina. Orang besar sampai kepada derajat kutub atau al-ghaus. Uhaimid ini taswirnya Ahmad. Jadi dari seorang hamba yang al-faqir, yang hina, yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Uhaimid, Ahmad kecil. Di Uhaimid ini taswirnya, salah satu taswirnya Ahmad. Engkau Ahmad se gula, Ahmad sekeni. Ahmad se tak mulja maksud pengakuan beliau. Ila Syekhil Muhtashim, kepada Syekh Al-Muhtashim yang mulia. Mana asalnya Al-Muhtashim itu orang yang berperangai baik, yang sifat malunya tinggi untuk berbuat dosa. Jadi mon pahala kau dosa, kau dosa luar biasa. Mana bisa sampai atinah taat, kau dosa luar biasa. Mereka Muhtashim. Akhina, saudara saya Abdus Sami' Al-Hashimi. Kana Allahu lana wa lahu. Mudah-mudahan ada siapa Allah lana, yaitu bagi kami dan bagi Syekh Abdus Sami', walil muslimin, dan orang-orang Islam, amin ya rabbal alamin. Ada bagaimana itu? Khabarnya bisa disimpan di sini. Yani mu'inan wa raziqan wa hafizan. Jadi kana Allahu lana wa lahu wal muslimin mu'inan wa raziqan wa hafizan, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menolong kita, memberkati kita, dan lain sebagainya. Ai akhi, wahai saudaraku, usika bi taqwallah. Aku berwasiat kepadamu bitaqwallah, akan takwa kepada Allah. Takwa ini yang paling terkenal kita tahu maknanya imtithalul awamir wajtinabul an-nawahi, atau dalam kalimat lain wajtinabul manakir. Jadi melakukan taat, menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Imtithalul awamir wajtinabul manakir. Kalau bahasanya Sayyidina Imam Ahmad bin Ajibah seperti itu. Kemudian fid dhawahir was sarair, ini dalam versi tasawufnya. Jadi yang namanya takwa itu melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, zahiran wa batina. Tidak hanya luarnya, tapi di dalam hati juga dijaga. Kemudian wa muwasalatut ta'at, kata Ibnu Ajibah itu, terus-menerus melakukan taat. Wal i'rad 'anil mukhalafat, dan menjauh dari perkara-perkara yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Tapi takwa itu ada 3 tingkatannya seperti yang diterangkan Ibnu Ajibah dan juga keterangan-keterangan Imam Ghazali itu, bahwa takwa itu ada takwa al-ammah, takwa al-khassah,
takwa al-khassatul khassah atau al-awam dalam bahasanya Imam Ghazali, al-awam wal khawas wa khawasul khawas. Takwanya orang awam ini bagaimana? Ijtinabud dzunub, menjauhi dosa. Memberi dosa dijauhi. Abah ini kan dari ulama mentero selamat iki jauhin dosa. Mon saya kebagusan kan ala kewajib baik. Mereka pun masya Allah tabarakallah banyak kejerna ya Gusti Allah sementara ala dosa. Kenapa kita masih dihimbau untuk memperbanyak sunnah nawafil? Karena tulisan kita banyak, supaya kita bisa menimbun atau menutupi, menghapus dosa-dosa kita itu dengan perkara-perkara sunnah yang kita lakukan. Wa adbi'is sayyi'at al-hasanah tamquha. Setiap kita melakukan dosa, maka kita disuruh oleh Nabi SAW untuk segera melakukan kebaikan supaya kebaikan itu bisa menimbun, menutupi, menghapus dosa. Kini kepada Nabi takwa orang awam ngejauhin dosa. Dosa saya sedahir. Nabi takwa orang khusus, Ibnu Ibnu Ajibah, ijtinabul uyub, menjauhi aib, najis ubah. Benikun dosa. Mentusa jelas dijauhi. Si aib-aib bro. Si aib-aib si tak bagus. Neka jauhin juga. Manabi khawasul khawas atau al khassatul khassah ijtinabus siwa. Menjauhkan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain taala dosa, kemudian ngejauhin dari aib-aib, kemudian orang-orang sesuper nikah atenah tak ese kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca kitab-kitab tasawuf, belajar tentang tasawuf, minimal kita kenal bahwa ada orang-orang seperti itu. Kita kalau tidak kenal sama sekali, tak ngiding kabarkan bahwa ada orang ini kebenihun saya ngejauhin dosa, tapi ngejauhin perkara-perkara si aib, bahkan ngejauhin sebisa menjauh abad di Gusti Allah, maka abad melarat saya kebakat ya juga Gusti Allah SWT, karena condong abad anilai pada pas kapi lah pada baik lah pada kapi abad. Ketika abad tak ngiding kabar bahwa di sana ada orang mulia, di sana ada orang super, bahwa di sana ada orang istimewa, yang kepada pas kapi lah pada baik lah. Ada masih banyak orang-orang yang pangkatnya tinggi di sisi Allah SWT. Ketika kita tidak kenal, maka kita condong naudzubillah menganggap kita dan mereka itu sama, bahkan menganggap rendah orang lain. Usika bi taqwallah wa ittiba'i sunnati rasulih, dan mengikuti sunnah rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya berwasiat kepadamu, satu, takwalah kepada Allah, kemudian ittiba'lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf apalagi thariqah yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya itu sesat. Ketika ada misalkan pas cawajan montori Korea lah keluar dari Quran dan Sunnah, berarti kini kesesat. Tidak ada, kata Imam Junaid rahimahullah taala, tariquna hada muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tariqah kita artinya tasawuf itu muqayyad, ditaleni, diikat dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang mengaku sufi atau orang yang mendalami tasawuf, tapi pas nyelempang dari Quran, nyelempang dari hadis-hadis Nabi SAW, kadzab. Sebenarnya ulama tasawuf tibi huwa dajjal. Dia itu dajjal. Kau ngaku, engkau tasawuf, engkau janreng madhurah, engkau area ulama salaf. Saya nggak salaf ngakui pak, ngakui tebak salaf ini kedek karena apa mas? Kalah nih kenikai kalah kapi. Jadi at-tasawuf muqayyad bil kitab was sunnah, dan
berusaha berpijak di atas guru kita secara muttasil. Jadi kita diajarkan tikir, mulai doa, wirid, tikir. Nika kapi mun bisa norok guru. Jadi kita mohon maaf, kita tidak menyalahkan orang yang langsung meleh buku pasar, buku doa, nanti pas baca, iya toren, tak apa. Tapi kita diajarkan oleh guru-guru kita doa wirid dzikir mon bisa nikas sebeda sanad. Selain lakar seperti Al-Quran, bahkan seperti Al-Quran banyak yang bersanad. Artinya kita ada yang megang, karena kita ini merupakan rantai yang bersambung ke atas, nyambung. Jadi sanad itu ketika masih ada, insya Allah agama ini akan selamat, tidak akan semuanya sesat. Karena kalau sampai sanad itu tidak ada, laqala man qala ma qal. Jadi orang itu seenaknya ngakoh. Adik sanad be sanad palsu makan. Sanad ni ke palsu. Jangan palsu sanad. Pada palsu KTP, pada palsu apa vaksin. Lepas itu tapi naudzubillah masih banyak naudzubillah dari pemalsuan seperti itu. Alhamdulillah masih banyak ulama-ulama yang sanadnya sahih. Jadi ittiba nikah dengan cinta dengan ulama. Mana bi abak ngiring kanjeng Nabi tanpa cinta berak odi nikah. Berak odi. Kita banyak kompol ngak nikah mun tadi dasar cinta berak sebentar boleh. Tapi ketika andi cinta kok lebur kok. Mun tak lebur kompol ngak ni kenapa kompol ngak tak boleh. Kita ini sisakan. Saya benar guru gula gelak matra tak jadi. Guru gula nikah al-mufakkir al-islami. Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah warzuqhu shihha wal afiyah. Makin tepat sehat. Jadi di antara orang yang benih terusir diusik oleh pemerintah Saudi, sehingga beliau beberapa tahun yang kemarin itu memutuskan diri untuk pulang ke Yaman. Akhirnya sampai di Yaman karena memang punya majelis di sana, mendirikan perguruan besar, perguruan tinggi. Insya Allah bersemangat di kantor, mungkin tahun datang lah. Kuliah kasa. Abu Bakar Masyhur hafizahullah pernah ada di pengajian. Kita Arya santre ben masyayikh Arya kalakonna abahas ilmu beda sebagian masyayikh adike. Kita sebenarnya ulama-ulama Mekah Jeddah waktu itu ini mana abahas ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalah, dan ilmu selain. Jadi penat. Saya kemarin ngalakolan du, mana lesoh, pegal-pegal dan lain sebagainya. Nah, sebagai rekreasi tanpa lesoh adikir. Jadi adikir nikah tanpa lesoh ulama. Jadi nggak nikah mungkin gula enggak bari mon lakar teti malam Kamis ya. Teti majelis zikir, ada majelis ilmunya sedikit, mungkin dia bawakan di antara bawakan Habib Abu Bakar Masyhur hafizahullah taala, di mana beliau pernah berkata seperti itu. Jadi kita ya ketika lesoh amotolaah lesoh ngaji kita adikir namanya adikir seminggu takuin. Jadi ada refresh nikah ulama sehingga nikah guna bersampian alakonika benih motolak benih ngajar alakonika, maka haruslah ada minimal seminggu sekali andi kompolan nikah. Jadi andi sempenan ya junan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ittiban ulama ini luar biasa. Bahkan benih namung ittiba ke kanjeng Nabi, lebih daripada itu ittiba ke guru nah. Gula pernah maca sejarahna Syekh Syukri Al-Luhafi. Syekh Syukri Al-Luhafi nikah Syadili, termasuk gurunya Syekh Muhyiddin, Sidi Syekh Muhyiddin hafizahullah taala. Setan pun panjenengan manabi ning gua Syekh Al-Luhafi, Syukri Al-Luhafi ketik Syekh
Syukri Al-Luhafi. Keluar kini kau nengi YouTube. Kini kah sampai akhir hayat beliau kadintoh na penyamana tetitokang nyilen di masjid mun berkumpulan nganika. Nyilenna banyak mana? Nyilen air, nyilen kopi, nyilen teh. Senika. Padahal saya di majelis. Nyon semua orang. Al-Fakir umpaman kan. Tangki. Nika sebelum morok boleh saya senapa sih nyilen. Tak bagi selain. Mau ngaji atau ju. Senika. Boleh saya nyilen TV. Nika Syekh Syukri Luhafi. Koros orangnya. Nyilen TV. Jadi pernah pada Jaipon pernah ulama luar datang ke daerah nah terus aja habisnya. Depan masjid tojo ngantos mak taklim datang Syekh Syukri Luhafi. Tanya korek, kamu masih Syekh Syukri Luhafi. Karo senyilen. Senyilen apa jawan? Senyilen teh. Lenika napanya mana? Kenapa mak nyilen teh sampai sepo? Karena dimin waktu nyantreh ke Sidi Syekh Muhammad Al-Hashimi, Syekhut Tariqah Al-Asyadiliyah di Syam. Nika pernah ngaji ngaknya nika masuk ke pengajian langsung aja habis. Sidi abdina tero akhid mah agak dintoh. Beni ngaji meloloh. Napa saya kala aku abdina? Abdina tero long nah. Ada dalam beda sedaku kapi. Tikal abdina nyon etit mata pa sandal. Olah, mon sandal ada sedaku. Saya rasa sedaku. Muhammad Al-Hashimi tibi. Tika, guru tariqah dia. Jadi dia pun Sidi Syekh Muhyiddin siapa yang saya akan gula ni kan benda lejai. Nangis Syekh Muhyiddin. Siapa yang saya nangi ni bernyano hilau. Marin pakapan dia berat orang lah kau catar kan di nabi. Napa pesan beliau? Si la masyikhata bainana. Tidak guru tidak murid yang terkau benar. Kau benar terita. Sekengah iya. Gula cengkal lah. Jadi jangan kau sih. Meni jangan. Jangan kau ngan kebuat apa kebuat jadi jangan kau dia tadi. Mari salaman. Ya salaman. Tapi tak mampu sih nangis. Salaman. Tapi kan gula sih ngan kebuat guru. Beliau ngaku terita no. Ya toret. Jadi orang-orang seperti itu sampai bilang engkau tak tero eko canang kok guru, engkau tak tero eko canang kok resyeh nja kok keng tero genta tanang ku laku bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala selamat kapi. Lene apa? Gula guru gula enggak ini kenapa? Kenapa boleh gula Pak? Saya masyar kan. Emak iya. Guru gula sih enggak gini kan. Kenapa boleh gula? Alhamdulillah. Jadi kita ini bersaudara. Apa saya pada panika amanah dari guru, tidak ada syekh, tidak ada guru, teretan kapi, kengkun keinginan kita ingin bersama-sama selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Abli boleh ke Syukri Luhafi, tetapi karena napa nih ke gula saya kira aku. Abdina menabi sandal lah jadi badal. Karena Abang TV si Muhammad Al-Hashimi. Si Muhammad Al-Hashimi ini kemana Nabi gula dari Jeddah, dari Syekhina Sa'duddin Al-Murad, Abdul Qadir Isa, Muhammad Al-Hashimi. Di taya, ini dulu, ini Fatihah. Jadi Syekh Syukri Luhafi sampun saya tena guru nak Paleman ke Jompon, mabada majlis, tapi pakun jadi tukang saya. Tapi saya lihat teh aing kopi. Ana apa polan? Pakun ittiba dek keperintah aku guru karena nang pengajian ketika minta Pak sandal tai bagi kun iya dinin jadi bukan selen kopi di soalnya aing ban teh jadi sampai Paleman depak kecompon murok orang banyak mabar hadrah itu nikah senyelen tibi saya Syukri Luhafi tai bagi kan mau ngajikan kok toju hari urusan kok tentang guru jadi pakun aban sampai sepono no pakun apa ngerasa jadi muridnya Muhammad Al-Hashimi ittiba sing ana apa lembu ati orang ngane kan tariqah nikah benih majagra tapi melembu tariqah tasawuf nikah nyasa ati aba ini kata aning sombong tak aning napanya mana ujub dan lain semacam. Kemudian di antara biografi beliau kan itu saya Syukri Luhafi ini cek seneng kata tetangga cek ngargain kata tetangga. Pernah satu ketika datang majelis
iereng ben ano isarengin ben ahbab rekan santri-santri nah santri-santri ki pojok kan depak kata mah bermaleng oning syukri lo hafi ni kecil bermaleng oh maleng saking ni ke gerbang karo kan boleh jalan lain karo ni ke gerbang masuk apa bermaleng ngicok nang iroman syukri lo hafi ni kepah berbalik mongkor di labang duduk mongkor tebdak sak lu maleng ngak penyaman ngicok kini kau orang sufi yang jadi maleng bener bener maleng lu cak mau canda ya tina mari tebdak sak jadi maleng mari ngicok keluar leban apa lebang lain tinggal tanda maleng masuk mandi tetangga ngak ni kemudian lah cak mau canda ya kok pah berat dikit kok enggak senang kok ni tetangga ngak enggak kok rida nikah udah remenya mana tenda ada remeng ni ti nama kita ni 100% tapi aba oning minimal oning bahwa benda orang-orang Gusti Allah sehingga kini ke sampai maling ngicok ke jombon benih maling je lu tidak sah maling leluasa ngalah tengontur masuk akhirnya malingnya pindah Roma tak pernah ada lelaki nikah pindah Roma jauh sesyukri imatoren ban salah satu santren Sayyidi alhamdulillah Sayyidi apa tetangga ajunan saya biasa ngicok ampun ngale compok woi ngale dah mah Allah cak innalillah kok senang di tetangga apa cak derita dan ego sekali derita dan apa mana derita dan ada keagungan di dalam itu sama sekali ini membengkot orang mereka yang kun ngalle kapi ini benih cerita apa nyaman lagi benih cerita ki baik orang kuat ki guru ular kan akhir pas intaren bersyukri lu hafih rahimahullah ini membengkot orang periksa sare tinggi sare jaya pone bangki kasak mayu ntar norok api bagian pendampingan ntar ke supermarket belum beli beras beli minyak beli gula beli tepung beli sayur ntar desa beli dengan le sampian mata amit ke gula ki uri ni jadi empian tasanin begini ke bentar kengkun empian maleoning ngiding kabar minimal bahwa benda orang-orang ke Gusti Allah luar biasa amba nikah supaya meneladani ngak kini kepada Sidi Muhammad Al-Hashimi kata kuruna al-Luhafi ni kan guru gula ki kengkun lah kau ngaku apa ni kok mau pokok angkuna tebun ulama ar-rijal saya kocak laki riah saya kebangga kuruna benih orang sehingga bangga ke guru nah arutang santri rijal mungkin ngak gula ni ke benih rijal ki saya kau ngaku engkau undi guru riah engkau murid Sayyid Muhammad Alwi Maliki ngeguru tu antar konjangan Al-Mukarram makinya Kiai Haji beliau adalah salah satu daripada muridnya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Pokon mari Allah pantas apa aja bahan dari santren beliau jadi Muhammad Al-Hashimi ini kah dari lembun atena sampai ni kini nak kena ni kini kah lokolokan saya nikah iya apa benda apa benih pak anak satu benih jangan mana boleh mahadu bodoh naudzubillah anak sabar punten Muhammad Al-Hashimi Sayyidi Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullah taala pada sejarah nikah sampai nak kena kini ini keseneng ketika aluam saya iya beda apa pernah sekalian ya pot gula terok undang sambian apa makan siang ngejopok bila deki iya kontra intarin erabuin depan noklok labang assalamualaikum waalaikumsalam abang sih keluar saya rampian bulu Muhammad Al-Hashimi
Anak apa kanto? Putran sambian beri alamat nikah gula yundang makan siang. Buka amat ada napa kanto? Ki beleman. Awal-awal akhirnya siapa saya Muhammad Al-Hashimi dan saya terjemput ni kan? Atanya ke orang ada Syekh Kabir, Kabirul Qaum, aku orang wali, tak kok. Akhirnya aja bis TV, Syekh talangkong menebi abdi, menebi semakin beni anak sing ngundang abdi dan ngundang ayuna. Lo takon. Oh ingki, mun jika hadir pas nikah. Apa beri engkau tak terima di sana? Iya, karena depan. Tapi mas dari lembun atina si Syekh Muhammad Al-Hashimi ini kan. Mereka beri naik tondong, diundang boleh ke inta. Ada anon sama sekali. Napanya mana? Itu tidak ada rumah tangki, enggak gini kan? Subhanallah. Wattiba Rasulih sallallahu sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus nada apa je? Kau tak tahu ya? Wa uhibbu an tahrisu ala nasihati hadhihi wa uhibbu berlebur kaulah dak kakotu akhatiaki atau berdekah sambian ala nasihati hadhihi atas nasihatku yang ini fahiya nafi'atun lak maka adapun nasihati hadhihi yaitu bermanfaat bagimu wali amthalik dan bagi orang-orang seperti kamu insyaallah wa iyyaka an tudi'aha ghairu ahliha bentaku sampean artinya jangan sampai an tudi'aha netep sampean atau apa yang sampean hadak nasihati hadhi ghairu ahliha selain ahlinya nasihat fatadlimaha maka zalim sampean dak kan nasihati artinya kitab ria kitab nikah cek berbagi kau orang mun beni se ahli macah kitab nikah bisa-bisa deki salah kapi istilah saya kadang-kadang nggak nikah karena tasawuf nikah mana bilakar beni se lakar namanya mana oning di dalam bab tasawuf sulit memahami artinya semua orang wahabi umpama lagi pemberi kitab nikah pangoca sesat ini dhalun mudhillun entah pangoca khurafat ngoca bid'ah lain semacam. Nah, kita ni kebeni pas ahli dalam macam ni kebeni menyampaikan nikah. Kengkun sami-sami ingin barokahnya beliau. Kita sami-sami berusaha supaya bisa memahami dan mengamalkan, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Ay abdas sami kenika ainika di antara harfun nida. Pada ya abdas sami. Wahai abdus sami al-faqir idan tasara li nafsihi ta'ib wa idza sallama al-amra ila Allah ta'ala nasarahu min ghairi ashiratin wala ahlin ini kemasuk ka napanya masuk ka hikam ongkuna ki buru hikmah juga al-faqir tining orang sefakir artinya orang fakir ni kenapa al-faqir ila Allah orang sesangat hajat ke Gusti Allah kulluna fuqara wallahul ghani kita semua ini fuqara saya kocak fakir beni fakir harta nih kan tapi orang seandi rasa parlo ke Gusti Allah idan tasara yaitu apabila intasara membela diri ya al-faqir li nafsi untuk dirinya al-faqir taibah maka capek dia jadi abak nih kan kabulan Allah ketika abak ni kata ondung sekali ke Gusti Allah tak masraaki ke Gusti Allah napa perkara si adpin abak lesu abak napa bisa haus tetapi menabi pasrah ke Gusti Allah mulai niat misalkan atani kita orang tani atani ya Allah abdi dak ini to atani ya kina mengusahakan abdi sebagai manusia karena manusia kain to butuh odi butuh biaya butuh nafkah nak anak bini kepi tapi sederhana pasrahin ke ajunan abdi tak andi daya pada hakikatnya kain to pasrahin ke ajun dari awal sudah diniatan seperti itu maka
insyaallah tidak terlalu capek bekerja. Aten cek sakinga sepura nah palang umpama mana dalam tani lepas serah pakun ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi mon aba bo mon tangdi pada iya jar di bodi dapat gagal masalah. Si masalah pasirah ateh berpikir naba. Tapi ketika aba ni dari awal pon pasrahki Gusti Allah mayat ab kathir, tidak akan capek banyak, tidak akan terlalu besar rasa capeknya pikiran dan hati kita. Kemudian wa idza sallama al-amra ila Allah, dan apabila memasrahkan al-faqir al-amra perkara ila Allah ke Allah taala, nasarahu min ghairi asyirah, maka menolong Allah kepada al-faqir min ghairi asyirah, dari tanpa keluarga wala ahlin, dan tanpa ahl pada keluarga. Asyirah ahl pada makna. Artinya ketika abah ni kan di perkara pun apa bisa os, pacek condong ke Gusti Allah, ondung ke Gusti Allah, ki tanpa banyak orang yang nolongin pun ditolong Gusti Allah mari urusan. Tapi mana bisa ondung ke Gusti Allah pun ngampuaki kekuatan abah, keluarga abah, napanya mana lebelan abah, pangkat abah, tak ada Gusti Allah sama sekali. Oh berat kau di mana bisa kayak itu. Nampuan setuk saus makin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.